Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa tidak semua bacaan boleh kita ucapkan dalam solat? Bahkan ada bacaan yang justru haram dilakukan dan bila dilafalkan bisa membuat solat kita tidak sah, bahkan mendatangkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabat-sahabatku semua senantiasa dikaruniai kesehatan, dilapangkan rezekinya yang halal dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat. Mari luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut kita semua kelak beroleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita menyadari bahwa solat adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam? Sebuah ibadah yang bukan hanya sekedar gerakan, tapi juga cara terbaik untuk berkomunikasi dengannya. Bayangkan, di saat kita berdiri dalam solat, sejatinya kita sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada ibadah serupa dalam agama lain, baik dari segi gerakan maupun bacaannya. Inilah yang menjadi pembeda utama kita sebagai umat Islam. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat. Apakah kita benar-benar memahami arti bacaan solat yang kita lantunkan setiap hari? Semua bacaan solat menggunakan bahasa Arab, sementara umat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Banyak di antara mereka bahkan tidak bisa berbahasa Arab. Disinilah muncul pertanyaan, apakah boleh mengganti bacaan solat dengan bacaan bahasa lainnya, misalnya bahasa Indonesia, agar lebih mudah dipahami? Sebagian orang beranggapan Allah pasti paham apapun bahasa kita. Tapi benarkah demikian? Apakah membaca solat dengan selain bahasa Arab bisa menimbulkan dosa? Dan lebih jauh lagi, adakah bacaan yang justru diharamkan dalam solat hingga membuat kita tergelincir dalam kesalahan? Nah, sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan yang dilarang dalam solat, yang bukan hanya tidak sah tetapi juga bisa mendatangkan dosa.
Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. InsyaAllah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita berdiri dalam sholat, ada bacaan yang wajib dilantunkan, yaitu Al-Fatihah di setiap rakaat. Setelah itu biasanya kita menambahkan bacaan surat-surat pendek pada 2 rakaat pertama sebagai penyempurna ibadah. Namun mungkin muncul pertanyaan dalam hati, bolehkah kita menambahkan doa-doa pribadi dalam sholat? Doa yang sifatnya duniawi seperti memohon dilapangkan rezeki, dipertemukan dengan jodoh, atau dianugerahi keturunan. Syekh Ali Jum'ah pernah menjawab persoalan ini. Beliau menegaskan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Pendapat ini mengacu pada keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Di sana dijelaskan, setelah tasyahud, seseorang dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang ia butuhkan atau yang membuat hatinya kagum, baik doa duniawi maupun ukhrawi. Contoh nyata, para ulama juga membenarkan hal ini. Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta menukil dari Imam Malik bahwa tidak masalah berdoa dalam sholat, baik doa akhirat maupun duniawi, baik doa dari Al-Quran maupun doa karangan sendiri. Bahkan fenomena penambahan bacaan juga pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Dalam tasyahud, beliau menambahkan kalimat wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Artinya, doa-doa tambahan dalam sholat bukanlah hal yang terlarang selama masih dalam koridor syariat. Maka sahabat beriman, meski kita sudah sholat bertahun-tahun, penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam apa saja bacaan dan doa yang boleh ditambahkan setelah Al-Fatihah agar solat kita semakin sempurna dan bernilai di sisi Allah.
sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sholat kita sering membaca surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas tanpa terlalu memikirkan urutannya. Itu hal yang wajar karena memang surah-surah ini mudah dihafal dan ringkas. Namun tahukah kita bahwa kebiasaan Rasulullah SAW ternyata berbeda? Beliau sangat jarang membaca surah-surah pendek seperti Al-Falaq atau An-Nas, kecuali saat safar atau dalam perjalanan. Ketika sholat fardu, Rasulullah justru lebih sering memilih surah-surah yang panjang. Sebagai contoh, dalam sholat subuh, beliau kerap membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Bahkan ada riwayat beliau membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Bayangkan sahabat, betapa panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan sebuah peristiwa. Saat itu sholat zuhur ditunaikan. Ada seseorang yang sempat pergi ke perkampungan Baki untuk beraktivitas. Kemudian ia kembali berwudu dan bergabung dengan jamaah. Saat ia masuk, Rasulullah SAW yang menjadi imam ternyata masih berada di rakaat pertama. Begitu panjang bacaan yang beliau lantunkan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW juga biasa membaca surah secara berurutan. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan menegaskan bahwa susunan Al-Quran bukan sekedar urutan tanpa makna. Ada hikmah besar di baliknya, sehingga sudah sepatutnya kita menjaga urutan ketika membaca. Contohnya, jika rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, maka di rakaat kedua membaca surah Ali Imran. Begitu pula seterusnya, mengikuti tertib mushaf. Artinya, sholat bukan hanya sekedar bacaan rutin, tetapi juga cara kita meneladani Rasulullah SAW, baik dalam pemilihan surah, panjang bacaan maupun urutannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran dalam sholat memang sebaiknya mengikuti urutan mushaf. Namun ada pengecualian pada sholat-sholat tertentu, di mana Rasulullah SAW justru menganjurkan surah khusus untuk dibaca. Misalnya pada sholat subuh hari Jumat, beliau membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Dalil ini sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berbeda halnya ketika kita sedang mengajarkan anak-anak mengurutkan hafalan dari surah An-Nas sampai Ad-Duha, diperbolehkan agar lebih mudah mereka pahami. Ini bukan bagian dari aturan sholat, tapi strategi dalam pendidikan Al-Quran, dan para ulama membolehkannya. Dalam sholat berjamaah, imam akan membaca Al-Fatihah, lalu menambahkan surah-surah lain sesuai pilihannya. Tugas makmum adalah mendengarkan dengan khusyuk. Namun sering muncul pertanyaan,
bagaimana kalau kita sendiri belum hafal surah yang dibaca imam? Jawabannya, makmum tidak perlu ikut membaca surah itu, cukup mendengarkan saja setelah membaca Al-Fatihah. Dalil tentang kewajiban makmum diam ketika imam membaca ada dalam hadis sahih. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati. Quran Surat Al-A'raf ayat 204, dan juga ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim. Ada satu riwayat menarik mengenai surah At-Tin. Disebutkan bahwa ketika imam sampai pada ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka makmum dianjurkan menjawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Namun catatannya adalah hadis ini dinilai lemah atau dhaif oleh sebagian ulama ahli hadis. Imam At-Tirmizi sendiri mengomentari bahwa hadis ini gharib. Karena itu, sebagian ulama tidak menjadikannya amalan yang ditekankan, sementara sebagian lain tetap membolehkan mengucapkannya karena termasuk doa yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan. Semua bacaan solat menggunakan bahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih berbahasa Arab. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia. Bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Namun tetap saja, seluruh bacaan solat dan doa yang dituntunkan Rasulullah semuanya menggunakan bahasa Arab. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau seseorang belum hafal bacaan solat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Sahabat beriman, Rasulullah sudah memberikan pedoman yang jelas. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, bacaan solat tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Mengucapkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam solat bahkan bisa membatalkan solat itu sendiri. Dari mazhab Hanafi dan Hambali sepakat, berbicara atau melafalkan selain bacaan solat itu membatalkan solat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki, jika seseorang berbicara karena lupa dan ucapannya sedikit, maka solatnya tidak batal. Larangan berbicara dalam solat pun sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirilah karena Allah dalam solat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Ada juga riwayat yang menyebut pada masa awal Islam, sebagian sahabat masih berbicara ketika sholat. Lalu turunlah ayat ini sebagai teguran. Hadis-hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahih. Adapun soal orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah, Rasulullah SAW memberikan solusi. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, beliau bersabda, jika tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka hendaklah membaca tasbih, tahmid, dan takbir.
Hadis ini sahih menurut sebagian ulama dan dipakai sebagai dalil bahwa mu'alaf atau orang yang belum hafal Al-Fatihah tetap boleh sholat dengan bacaan pengganti sementara sampai bisa belajar dengan benar. Maka jelaslah sahabat beriman, ada ibadah yang tidak bisa ditawar, di antaranya tata cara sholat. Sama seperti ibadah haji yang rukunnya tidak boleh diubah, begitu pula sholat, gerakan dan bacaannya harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat. Mengganti dengan bahasa selain Arab bukan hanya tidak sah, tapi juga bisa berdosa bila dilakukan dengan sengaja. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah bacaan yang diharamkan dalam sholat, yakni bacaan yang menyimpang dari tuntunan Nabi SAW yang justru mendatangkan dosa. Semoga kita semua semakin hati-hati dalam menjaga sholat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.